Kaitan dengan keberadaan Golden Visa dan efeknya nantinya terhadap properti begitu. Pada saat ini sudah ada kurang lebih 400 WNA yang berminat atau yang mungkin sudah di-approve untuk mendapatkan Golden Visa. Pada saat ini statusnya mungkin boleh dijelaskan mereka tinggal di mana Pak? Apakah memang sudah ada peminatan untuk memiliki rumah begitu? Saya tidak spesifik harus ke rumah terus gitu. Karena fokus saya adalah berkualitas mereka investasi. Baik itu uang, saham, obligasi maupun company investasi real. Ya, kalau misalnya dihubungkan dengan rumah, saya rasa itu di luar tanggung jawab kami. Ya kan, imigrasi itu tusinya itu kepada manusia gitu, orang. Ya, memberikan Golden Visa di mana sebagai syarat adalah misalnya salah satunya ya, itu adalah kepemilikan rumah susun dengan harga $1 juta ke atas, itu adalah segmen tertentu, tetapi itu bukan fokusnya. Ya, kalau mengenai rumah, ya rumah tapak segala macam itu urusan daripada Kementerian ATR BPN kebijakannya. Ya, tetapi sebagai sesama pemerintah kita memberikan masukan, ya, agar supply and demand dari sisi pasar rumah untuk masyarakat tidak terganggu, ya kan? Karena kalau kita bicara mengenai lahan, itu kan artinya bukan di tempat kami. Kita hanya mensukseskan, ya, karena properti merupakan salah satu bagian saja, gitu, tidak yang utama. Ya, utamanya adalah investasi real yang memberikan juga manfaat langsung terhadap multiplier ekonomi. Ya, apakah itu manufacturing, apakah itu teknologi tinggi. Saya tidak bilang juga bahwa perumahan atau sektor properti itu tidak berdampak multiplier, gitu. Ya, makanya juga kita fasilitasi. Tetapi kami secara umum tentunya mengharapkan juga investasi tersebut memberikan manfaat untuk mengurangi pengangguran, ya. Nah, mengurangi pengangguran salah satunya adalah di industri, investasi real. Makanya kita ada investasi korporasi, perusahaan, ya. Besarnya $25 juta dan $50 juta. Ya, banyak investasi sudah masuk ke Indonesia. Misalnya kita ambil contoh investasi di bidang baja, POSCO Korea, ya, Nippon Steel. Terus kemudian investasi di bidang baterai, ya, itu ada dari Korea juga di di salah satu kawasan industri di Jawa Tengah, ya. Terus kemudian di bidang petrochemical, ya, ada lokal dan juga ada asing yang masuk dengan 4 miliar USD. Nah, ini semua adalah entitled Golden Visa, ya. Mau dimanapun mereka masuk di otomotif, ya, atau bahkan kalau perlu yang berteknologi tinggi, ya, semiconductor atau teknologi, ya, dan lain sebagainya yang secara spesifik ini akan meningkatkan, ya, produktivitas maupun juga daya saing Indonesia. Ya, apalagi kalau itu merupakan industri dari hulu ke hilir, ya. Dari hulu, misalnya komoditas asli Indonesia, ya, apa itu kelapa sawit, coklat, timah, nikel, terus kemudian boksit, ya, turunannya alumina dan seterusnya. Nah, ini kan akan men-trigger industri-industri turunan. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan. Yang dikejar begitu. Yang dikejar. Tapi kita tidak melupakan bahwa ada potensi di bidang properti. Nah, karena waktu itu memang kita melihat adalah pangsa pasar yang kita tuju adalah upper class, maka kita tentukan adalah harga yang di atas $1 juta. Terus kemudian ketika mau memutuskan rumah tapak atau rumah susun, tentu rumah susun. Karena kalau rumah tapak saya khawatir nanti tidak optimal dalam hal mungkin pengawasan. Karena kan belum tentu juga tanahnya free and clear. Betul. Ya,
Terus kemudian bagaimana nanti kalau misalnya itu malah mengganggu ekonomi lokal. Sekarang sudah banyak komplain misalnya warga negara asing masuk di UMKM. Ya kan? Harapan kita kan UMKM itu masih milik Indonesia, warga negara Indonesia. Betul. Yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang besarannya itu signifikan. Gitu. Sehingga UMKM Indonesia itu bisa bersama-sama masuk ke dalam satu klaster industri tertentu. Nah, itu yang saya rasa penting untuk kita juga sama-sama perjuangkan ya, sehingga menghasilkan suatu manfaat yang real bagi masyarakat. Apakah itu mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, ya, terus kemudian pemerataan. Nah, pemerataan itu bisa didapat karena industri. Ya, kenapa? Karena begitu banyak aktivitas melibatkan juga banyak perusahaan maupun juga UMKM. Gitu. Nah, itulah yang saya pikir penting juga untuk menjadi fokus kita ke depan. Okay. Nah, memang ruang imigrasi kan terbatas, tetapi kita optimalkan supaya nanti juga walaupun dalam satu keterbatasan, ini memberikan satu daya tarik, memberikan satu tambahan manfaat kepada pemohon warga negara asing. Ya. Nah, untuk yang tidak berkualitas kita makin perketat. Ya. Warga negara asing yang kira-kira bermasalah, ya, terus kemudian juga malah menimbulkan juga kegaduhan, itu langsung kita masuk ke dalam tangkal. Ya, kan ada cegah, ada tangkal. Tangkal itu artinya ketika mau masuk kita tangkal. Gitu. Nah, sekarang ini juga lagi dalam pembahasan di DPR, ya, bagaimana tangkal itu juga bisa pakai kurun waktu yang lebih lama. Ya, kalau nggak berkualitas ngapain masuk? Di sini bikin onar. Ya, apakah itu pengedar narkoba di sini, terlibat pidana terorisme, terlibat banyak hal yang berdampak negatif. Ya, kita masukkan ke dalam daftar tangkap. Nah, inilah yang kita lakukan saat ini. Di satu sisi memberikan kemudahan bagi warga negara asing masuk. Di sisi lain kita juga memperketat ya, dalam hal pengawasan. Nah, Golden Visa adalah salah satu dalam hal memudahkan warga negara asing masuk supaya juga ya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah. Oke, oke, baik. Lalu kalau kita bicara berkaitan dengan Golden Visa ini yang sebenarnya memang masih baru begitu usianya. Apakah ada target tertentu Pak yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mungkin dari jumlah WNA-nya kah atau mungkin dari valuasi dari PMA yang masuk? Iya, kita saat ini di tahap pertama, di tahun pertama lebih kepada jumlah daripada warga negara asingnya. Nah, target kami tahun ini 1.000. Ya. Nah, dari 1.000 itu nanti kita evaluasi. Keminatannya ada di mana sih? Gitu. Terus kemudian berikutnya di sektor apa? Ya. Kemudian nanti jumlah besarannya bagaimana? Nah, dari situ kan seiring dengan sosialisasi, promosi, ya, dan kemudian juga dari mulut ke mulut mereka, oh enak nih. Kalau punya Golden Visa, kita tidak perlu lagi setiap tahun ITAS buat perpanjang ITAS, ya langsung bisa 10 tahun, ya. Terus kemudian untuk kategori tertentu bisa bekerja, gitu. Itu kan daya tarik, gitu. Nggak semua orang lo bisa mendapatkan itu, ya. Nah, disitulah kelebihan daripada Golden Visa yang saya rasa tentu akan menarik minat banyak. Kayak misalnya mau investasi di Indonesia atau negara lain, dilihat undang-undang keimigrasiannya atau aturan keimigrasiannya mudah, memberikan kenyamanan. Ya pasti nantinya akan, oh di Indonesia aja deh, gitu, daripada di negara lain. Nah, hal-hal semacam itu kan menjadi pertimbangan ketika di awal suatu company atau perseorang itu mau memutuskan investasinya. Oke, baik. 1.000 orang berarti untuk tahun 2024 targetnya warga negara asing mendapatkan Golden Visa. Ya.